Ya, Sahabat TV, terima kasih. Hari ini kita akan berbincang dengan yang sangat luar biasa dan tentu siap untuk berbagi kisah dan inspirasi. Langsung aja kita akan ngobrol di obrolan hari ini. Ya, Sahabat TV, siapa sih yang tidak tahu tentang gaya hidup sehat yang memang di kalangan Gen Z dan juga kalangan berbagai kalangan ya ini sedang menggancangkan gaya hidup sehat dan gaya Sahabat TV, tapi asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh juga harus kita perhatikan. Lalu seperti apa Sahabat TV di kondisi lapangan sendiri, khususnya di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu, inovasi-inovasi dari produk sehat di tengah tren hidup sehat ini sendiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas hal tersebut langsung bersama dengan owner Rumah Babe. Apa sih sebenarnya keterkaitan dari Rumah Babe dan juga inovasi produk sehat di tengah tren hidup sehat ini sendiri? Sudah hadir di tengah-tengah kita Sahabat TV, Ibu Nurbaiti selaku owner Rumah Babe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilnya siapa dulu ini, Bu? Boleh Ibu Baiti, boleh. Oke, Ibu Baiti ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Nah, udah siap ini ya berbagi informasi kepada Sahabat TV di rumah. Ini seperti apa Rumah Babe sendiri. Nah, tapi sebelum kita berbincang, kita membicarakan tentang inovasi produk sehat di tengah tren hidup sehat. Boleh disapa-sapa dulu Sahabat TV kita di rumah. Assalamualaikum semua sahabat Rumah Babe. Sehat-sehat semua. Oke. Nah, ini kan kita akan mengangkat informasi, mengangkat tema, kita akan berbincang ini tentang tren hidup sehat dan juga inovasi produk sehat ini Bu sendiri. Tapi ada yang menarik karena keterkaitannya tidak ada healthy di tokonya, bukan juga tentang sehat, tapi Rumah Babe. Apa sih sebenarnya Rumah Babe ini, Bu? Oke, Rumah Babe itu nama usaha kami. Jadi itu mimpi kami berdua, saya dan suami, bagaimana menginginkan semuanya tuh seperti kembali ke rumah gitu, makanya disebut rumah ya. Sedangkan Babe sendiri itu asal kami Bandung Betawi gitu. Suami Bandung, saya Betawi. Kami hijrah ke sini, udah jadi warga sini, KTP sini loh. Udah berapa lama Bu? Saya sejak 2012. Udah lama sekali ya, udah hampir 13 tahun ya, luar biasa sekali Sahabat TV. Nah, Ibu kalau boleh tahu, ini selain owner Rumah Babe, ini kegiatan sehari-hari Ibu Nurbaiti ini sendiri apa nih Bu? Ya, selain itu memang ibu rumah tangga aja sih ya. Rumah tangga aja. Oke. Ini menarik Sahabat TV ya, karena berarti Rumah Babe ini sendiri ada filosofinya sendiri ya, yang memang dari Ibu Nurbaiti bersama dengan suami yang memang ingin mendirikan minuman atau menu-menu yang ada di sana seperti rumah, kembali lagi ke rumah gitu. Kalau Babe sendiri Bandung Betawi, ternyata itu baru tahu kita Sahabat TV ya. Oke. Nah, apa sih Bu sebenarnya yang menginspirasi Ibu Nurbaiti dan juga suami memulai usaha susu yogurt dengan merek Rumah Babe ini sendiri? Jadi kalau untuk yogurt kami sendiri itu ada ya ini seperti yang ada di sini itu kan Babe di sini artinya buatan asli Bengkulu, beda lagi sama yang Babe tadi ya. Jadi yogurt kami yogurt dengan jelly. Mungkin awalnya dulu pertama kali buat itu kenapa sih gitu ya? Jadi suamiku tuh suka yogurt gitu karena dia di Bandung kecilnya kan, jadi suka dengan yogurt, terus pengen lah makan banyak-banyak gitu masa kecilnya gitu kan. Jadi ya udah Bismillah kita buat di sini yuk gitu kan gitu. Alhamdulillah kita buat. Awalnya mungkin kita tidak menggunakan botol ya. Di pertama kali kita bikin itu yogurt itu di 2012 dengan kemasan gelasnya seperti di atas aqua sedikit. Ukurannya seperti itu. Terus itu hanya pure yogurt saja gitu kan. Seiring berjalan banyak yang bilang kalau yogurt doang cepet kenyang nih gitu kan. Dan memang saat itu penjualan agak menurun, akhirnya ya udah kita berinovasi lah gitu ya, kita tambahkan jelly di situ gitu kan. Setelah tambahkan jelly, alhamdulillah sambutan dari masyarakat juga suka gitu ya. Lalu setelah itu pun kami belajar terus ditanya lah sama coachnya saat itu dari Jawa ya, dari Jawa Timur kalau nggak salah. Saat ini
pesaing kamu siapa gitu kan, UMKM-nya ada berapa di sini. Terus, ya aku bilang saat ini pesaing kami ya pabrikan gitu kan. Ya kalau pabrikan gunakan botol katanya kan, jangan cup gini gitu kan. Ya saat itu di sini botol susah. Tapi ya udahlah Bismillah gitu, diskusi dengan suami, alhamdulillah di tahun 2000 berapa ya, 2017 itu kita cari botol, alhamdulillah dari pertama yogurt itu keluar sampai sekarang botolnya seperti itu. Oke, tidak berubah sama sekali. Kita desain stikernya sendiri, malah disangkanya malah tadi kita mencetaknya di botol ya, padahal kita menggunakan stiker waktu itu juga, sampai sekarang masih. Ya alhamdulillah lah, sejak itu kita udah siap di botol itu, alhamdulillah. Jadi teman-teman juga memicu teman-teman yang jual minuman juga menggunakan botol juga, gitu. Senang lah gitu ya. Gitu. Luar biasa Sahabat TV. Jadi kalau kita lihat perjalanannya ini udah sangat panjang Sahabat TV, dari tahun 2012 kurang lebih sudah mencapai 13 tahun. Nah seperti apa? Dan di 5 tahun awal itu masih menggunakan cup ya Bu ya, sejenis cup gitu, dan ternyata ada evaluasi, ada menariknya ternyata yang ada yang memonitoring, ada coach. Ini seperti apa Bu pantauan coach itu, apakah memang ikut kelas atau seperti apa Bu? Ya, saat itu sih kita hanya kebetulan kelas sehari ya. Jadi kelas sehari ada berapa ganti gitu kan. Setelah awalnya kita ganti itu kita membuat nama, label nama kita, brand kita gitu kan. Kita harus punya merek, jangan polos gitu. Dulu itu cuma yang waktu masih pakai cup tuh kita awalnya pakai tulisan yogurt aja. Terus Babe itu kan apa, pertama kali kita diskusi, nama Babe kenapa Babe gitu kan, yogurtnya itu. Terus segala akhirnya alhamdulillah kita keluar, akhirnya udah Babe aja. Soalnya di situ kita buat buatan asli Bengkulu kan gitu. Di situ kita jual nama sininya gitu kan. Ya alhamdulillah. Jadi dengan 2 course berbeda, kita masing-masing jadi paham seberapa penting penampilan, seberapa penting nanti kita membuat nama produk kita gitu kan, nanti akan dikenal masyarakat seperti itu. Oke, luar biasa Sahabat TV. Jadi memang bahan evaluasi itu sangat-sangat penting sekali ya Bu ya. Jadi untuk para pelaku UMKM bisa dijadikan tips juga nih dari Ibu Bayati dan juga suami, yang memang ternyata proses dan evaluasi itu beriringan, nggak bisa setiap terus proses terus tanpa evaluasi, walaupun kadang-kala evaluasi nggak selalu baik gitu ya Bu. Ini luar biasa sekali Sahabat TV. Nah kalau kita berbicara tentang 13 tahun yang lalu, menu apa Bu yang pertama kali diluncurkan dan seperti apa menu-menu yang lain mengiring Bu? Oh ya, untuk pertama kali itu dia yogurt itu yang pertama kali di 2012. Terus rumah Babe sendiri berdirinya di 2016, 1 November, di saat kita udah fokus. Jadi saat itu kami belum fokus ya, di 2012 itu masih 1 minggu sekali kita produksi, dan Senin sampai Jumatnya kita masih di kantin gitu, ada kantin gitu kan. Tapi setelah kantin itu tutup, kita mau tidak mau harus fokus karena berhubungan dengan masukan kita ya kan, pendapatan kita. Jadi bagaimana ceritanya, udah bismillah. Dan itu yogurt masih bertahan sampai di 2017-2018 kalau nggak salah ya. Setelah itu kita mengeluarkan produk baru, turunannya. Jadi sebelumnya harusnya susu dulu ya. Ini kita susu belakangan dulu ya. Karena susu belakangan gitu. Jadi kita setelah kita mendapatkan nomor peternak lokal di sini di Kepahyang, kita kan susunya ngambil dari Kepahyang Mbak ya. Jadi dikirim ke kota itu menggunakan travel, kita minta yang perahan pagi gitu. Karena kan masih segar ya. Jadi kita keluarkanlah Cimola Suli ini gitu kan, yang susu jelly. Awalnya kita sempat tanpa jelly gitu ya. Kayaknya agak ini, karena dengan harga jual yang bersaing ya, kayaknya agak kurang. Akhirnya kita menggunakan tambahan jelly juga. Jadi sebelum jadi susu pun kita sempat diskusi lagi nih, evaluasi lagi sama suami. Jadi kalau nanti kita ngeluarin susu, ibaratnya abangnya si yogurt ini nanti kalah nih gimana gitu kan, nanti kemakan. Sampai aku bilang, ya kalau dimakan juga sama saudaranya sendiri toh, bukan sama orang lain. Aku bilang, mumpung orang lain masih belum mengeluarkan produk itu, kita beranilah bismillah gitu ya, mengeluarkan. Alhamdulillah, dan memang apa yang diprediksikan suami terjadi gitu. Iya, karena masyarakat Bengkulu masih kurang suka asam ya.
terutama itu. Makanya yang saat ini mungkin kalau yang pelanggan lama merasakan saat ini kami lebih manis, padahal bukan ditambah gulanya, tapi kami perpendek masa fermentasinya gitu. Jadi fermentasi yang awalnya sekian jam menjadi perpendek sekian jam lagi gitu. Jadi itu berdampak sama rasanya, Bu? Betul. Seperti itu. Ini berarti juga untuk informasi juga nih kepada para pelanggan lama, bukan nambah gula gitu ya, karena ada perpendekan masa fermentasinya yang dari sekian jam. Ternyata itu juga mempengaruhi rasa. Dapat ilmu baru juga Sanabe TV. Jadi tapi benar Sanabe TV ini bisa dijadikan referensi untuk Sanabe TV yang memang suka yogurt atau susu, belinya itu lebih baik gitu ya. Lebih baik di homemade aja, salah satunya di rumah Babe daripada di pabrik-pabrik, karena memang ada keunggulan-keunggulan sendiri Sanabe TV. Itu. Nah, balik lagi nih kita ke cerita seperti apa sih sebenarnya rumah Babe. Nah, kalau kemarin ini kan di depan kita Sanabe TV sudah ada berbagai macam susu dan yogurt ya. Kemarin pertama kali, Bu, apakah dia sudah berasa-rasa, ada yang rasa taro dan segala macam, apa cuman yogurt tok itu seperti apa, Bu? Kalau untuk yogurt sendiri pertama kali memang kami mengeluarkan beraneka rasa gitu. Sudah beraneka rasa ya. Iya, betul. Jadi memang malah lebih banyak dari sekarang. Kalau sekarang hanya 4, yaitu melon, stroberi, anggur dan leci. Kalau dulu lebih bervariasi gitu kan. Tapi seiring sejalan kita saring yang mana yang lebih banyak diminati gitu kan, seperti itu. Jadi sekarang yang ada hanya 4 rasa kalau untuk yogurt sendiri. Jadi kalau untuk susu sendiri pun juga sama, kita mengeluarkan dengan rasa-rasa. Jadi dari yang strawberry, anggur, taro gitu kan, coklat, cappuccino. Kalau untuk susu Cimolasuli seperti itu. Namanya susu Cimolasuli. Oke. Ya, awalnya kan kita suli aja, Mbak. Pas kita masukin ke HKI kan, kita urus, ternyata suli itu udah ada, jadi kita tambahkan kata cimolanya seperti itu. Alhamdulillah kami udah ada masing-masing ada ke HKI-nya, ke mereknya udah kita patenkan ya. Kayak rumah Babe sendiri sudah ada, terus Babe yogurt sudah ada, Cimola Suli pun sudah ada gitu. Jadi alhamdulillah, dan kami juga sudah ada halalnya, alhamdulillah juga gitu kan. Kalau untuk produk peternakan juga kami udah ada NKV. Jadi memang kemarin itu kita harus diwajibkan setiap yang dari peternakan, hasil dari peternakan harus mempunyai NKV. Jadi alhamdulillah nomor kontrol veteriner itu namanya kan. Jadi kita wajib gitu. Alhamdulillah kami udah buat itu juga. Terus untuk izin edar, alhamdulillah yogurt baru 1 rasa, belum nambah. Tapi kan udah ada di BPOM itu kita yang rasa yogurt. Untuk yang kan perasanya itu berbeda ya. Jadi kita baru urus 1 itu aja. Tapi nanti seiring dengan berjalan waktu insya harus Allah itu ya. Harus. Betul sekali. Nah, ini luar biasa menarik Sanabe TV dari menarik sekali ya, ini bisa bertahan sampai kurang lebih 13 tahun. Apa, Bu, selama 13 tahun ini yang menjadi tantangan terbesar dalam merintis usaha yogurt ini? Tapi jangan dijawab dulu, Ibu. Kita rehat dulu sejarah. Sanabe TV yang penasaran seperti apa proses pengolahan, kemudian seperti apa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Ibu Nurbaiti bersama juga dengan sang suami dalam mengelola rumah Babe ini sendiri. Tapi kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Tes udah dilewatin tapi gagal lagi. Sampai otak rasanya nyut-nyutan sendiri. Tenang, sekarang saatnya kamu move on, kawan. Karena ini pilihan keren yang bikin masa depan makin kinclot. Berani wujudkan mimpi, langsung daftar di UMP.
guys, we are international students of Universidad Muhammadiyah Bengkulu. We encourage you to join us at this university. Universitas Muhammadiyah Bengkulu, terdepan dan mencerahkan. Ya, Sahabat TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngobrol Pagi di Bengkulu, dan kita masih akan berbincang dan ngobrol-ngobrol seru. Siapa sih yang penasaran seperti apa sih sebenarnya proses pembuatan yogurt dan susu ini? Tapi sebelum ke pertanyaan itu, kita jawab dulu nih pertanyaan dari memang kurang lebih 13 tahun ini menggeluti usaha yogurt dan susu. Seperti apa, Bu, tantangan yang terbesar yang Ibu hadapi bersama dengan suami? Ya, tantangannya banyak ya. Aduh, banyak gitu. Pastinya nggak, ya istilahnya namanya setiap usaha pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya kan. Saya kendala dari bahan baku, karena kita kan saat ini sudah mulai, setelah kita mengajukan ke BPOM ya, kita harus ada tahapan-tahapan di mana setiap susu datang itu kita harus periksa di lab. Kita lab kecil ya, bukan lab besar. Jadi di situ kita ukur berat jenisnya, organoleptiknya itu seperti apa, jadi rasanya maksudnya ya, kalau organoleptik itu. Jadi itu sangat pengaruh banget dengan produk yang ada gitu ya. Kalau berat jenisnya itu turun, itu produk kami pun juga akan rusak gitu kan, yang akan dititipkan kan. Rata-rata kalau yang yogurt dan cimola ini kan kita titip jual ke mitra-mitra kami. Jadi itu akan rusak, Mbak. Jadi kita makanya di situ kita meminta ke peternak kerjasamanya gitu kan, untuk minimal berat jenisnya itu 25, karena untuk SNI-nya berat jenisnya itu sekitar 27. Tapi alhamdulillah pas kemarin lalu-lalu tuh sempat ada 30, tapi saat kemarin sempat ada turun, dan itu memang kejadian gitu kan, sampai kami minta, Pak mohon ya gitu berat jenisnya diperbaiki kembali gitu kan, karena itu pengaruh sekali gitu kan dari oleh kami gitu kan, seperti itu. Karena kami kan nggak hanya satu orang aja gitu kan, kita ke mitra, setelah mitra kan ke customer gitu kan, jadi bebannya tuh berat banget kan gitu. Jadi kami selalu menekankan ke peternaknya, minta mohon untuk kerjasamanya, untuk berat jenisnya dipertahankan gitu kan, di range 27 atau 30. Tapi kalau memang di 25 itu masih bisa, tapi kalau di bawah itu nggak bisa ya, udah, dia berdampak sama produk. Iya betul. Jadi pernah terjadi, Bu, kasus-kasus seperti itu yang memang berat kemarin, jenisnya untuk kemarin nih, beberapa minggu ke belakang kemarin itu sempat berat jenisnya ada yang 15. Itu jauh sekali ya. Sampai kenapa alasannya ya kan kayak gini gitu. Terus minggu depannya diperbaiki, terus besoknya ada lagi di 20 gitu. Dan ternyata memang yang di toko-toko itu udah rusak ya. Ya, jadi biasanya kita 1 minggu di toko itu masih bagus, dan misalnya kalau kita di rumah juga masih bisa bagus gitu ya. Tapi di toko tuh udah ada yang rusak gitu kan. Makanya jadi ya dipertanyakan itunya betul. Gitu. Kemungkinan entah ada campuran apanya, dari pakan bisa kurang, terus ada penambahan yang lainnya gitu kan, seperti itu. Bahan-bahan yang kita nggak ketahui sendiri ya, Bu ya. Sampai betul. 15 yang memang biasanya harus 25, ini sangat-sangat di bawah standar sekali ya. Betul, makanya saat itu kami menekankan sampai kita kirim fotonya, perbedaan susu berat jenisnya yang 20 dan yang 15 tadi. Ya, enggak, kita yang kedua kalinya kita kirim foto lagi dari sini yang 20 sama yang BJ-nya bagus gitu. Jadi perbandingannya kan kelihatan dari peternaknya biar melihat gitu kan, seperti itu. Jadi kalau dibilang banyak teman-teman yang berjatuhan ya, karena memang tidak semudah semudah yang kita bayangkan gitu tidak ya. Semudah yang kita bayangkan. Benar. Jadi benar-benar berat jenisnya itu yang kita pertahankan di situ. Itu salah satunya ya. Terus kalau perekonomian kemarin kan terasa itu sempat ngedown juga kami. Jadi udah mau tutup nih gitu ya. Udah saking kita menyerah, mungkin bukannya menyerah kita udah berusaha tapi masih belum. Akhirnya kita berpikir kembali, mengkaji ulang lagi, mengevaluasi lagi bahwa selama ini kita berdiri nggak sendiri.
banyak sekali dukungan-dukungan dari dinas, dari teman-teman, dari semuanya gitu kan. Bismillah, alhamdulillah kita kuat lagi. Iya betul sekali, berarti memang seperti roda ya Bu ya, kadang di atas, kadang di bawah dengan berbagai tantangan yang dihadapi, tapi alhamdulillah Rumah Babe sampai dengan saat ini masih berdiri Serambi TV dengan berbagai tantangan, itu dijadikan evaluasi. Ini bisa dijadikan kisah gitu ya, yang bisa dipetik hikmahnya seperti apa bagi masyarakat atau Serambi TV yang bergelut di dalam dunia usaha. Ini menarik Ibu, dengan berbagai proses yang kami nggak ketahui Bu, dengan ada berat jenis dan segala macam. Ini latar belakang Ibu dan suami ini seperti apa? Apakah memang basicnya di situ atau autodidak aja nih? Kebetulan saya di kuliahnya itu bidang kependidikan Islam, kalau suami teknik. Oh, jadi kami belajar. Sebenarnya suami belajarnya sebelum kita menikah, suami itu bekerja sama bos di sini, dan salah satunya membuat yogurt juga, dibelajarin buat yogurt juga gitu kan. Jadi alhamdulillah dari beliau ya amalnya terus mengalir ya. Terus alhamdulillah setelah itu bosnya pindah ke Bandung, kami menikah, terus dari situlah belajarnya ya. Iya betul, kita dari situ. Untuk susu sendiri kami terus belajar ya kan, sama ini kan kayak berat jenis itu apa gitu kan, kita nggak paham. Betul ya kan? Terus ini apa segala sesuatunya, alhamdulillah kita sambil belajar di Google ya Mbak. Iya betul. Lihat literasi yang ada gitu kan, sampai kita memasakan susu yang dipasteurisasi. Kalau kami masaknya itu pengawetan, kita bilang pengawetan karena memang pengawetan ya. Pengawetannya dipasteurisasi, jadi susunya itu kita dimasak tidak sampai mendidih, jadi di derajatnya sekitar 70 sampai 80 untuk susunya. Jadi setelah itu kan kita ada pendinginan, terus ada masa nanti ada fermentasi kalau untuk yogurt. Kalau untuk susu lanjut kita kasih gula, dikasih perisa gitu kan. Kalau yogurt kan kita fermentasi, kalau dulu sempat sampai 12 jam. Kalau saat ini kita dikurangi di 6 sampai 8 jam. Jadi, kenapa kemarin 12 jam terus tiba-tiba dikurangi sampai 8 jam itu? Iya, karena aslinya itu yogurt itu kan memang asam ya. Kalau teman-teman semua nyoba yogurt yang di Bandung ya, aslinya yang homemade itu kan asam dia. Jadi asam, dan walaupun ada pecintanya sendiri, tapi itu nggak berapa orang suka di sini. Akhirnya perkara awalnya itu kita ngerubah itu gara-gara kan kami juga rumah produksi itu suka dikunjungi sama mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu belajar, kita dari situ oh iya diperpendek aja gitu biar semua juga pada suka. Alhamdulillah kita perpendek sekitar 6 sampai 8 jam. Itu alhamdulillah ternyata lebih pada suka, lebih cocoknya di situ. Agak manis itu tadi ya. Oh alah. Tapi sebenarnya kalau yang yogurt yang asli itu emang asam gitu ya Bu? Asam. Jadi untuk asam, mungkin kalau teman-teman yang kalau lagi ke Bandung minum yogurt Bandung tuh asam banget gitu, pasti seperti itu gitu. Ini memang normalnya emang asam. Iya gitu. Malah ada pelanggan kami, beliau pernah tinggal di Mesir ya. Beliau tinggal di Mesir, terus beliau bilang ini yogurtnya sama loh kayak di Mesir katanya. Sebetulnya kebanggaan tersendiri gitu ya. Senang sekali gitu, tapi ya lambat laun karena kan kalau beliau kan pesan literan, jadi khusus lah mereka tuh kalau yang saat ini untuk fermentasinya lebih lama, jadi kalau untuk yang ini kita masih perpendek gitu aja. Jadi karena memang yang masyarakat di Bengkulu ya, khususnya pelanggan-pelanggan memang suka agak manis gitu, nggak terlalu asam, intinya nggak terlalu asam, jadi memang diperpanjang fermentasinya Serambi TV. Jadi bukan ditambah gula atau yang lain-lainnya, ternyata jadi, itu kuncinya. Jadi bukan penambahan gula lagi, tapi gulanya tetap hanya perpendek fermentasi aja. Oke. Nah, bagaimana sih Bu menjaga kualitas dan higienitas produk agar tetap sehat dan aman untuk dikonsumsi untuk baik di dalam Rumah Babe sendiri maupun juga masyarakat yang memang gimana sih caranya kalau pesan berliter-liter untuk dikonsumsi selama di keluarga gitu ya. Ini penyimpanannya seperti apa? Kemudian di Rumah Babe sendiri seperti apa Bu tipsnya? Ya, seperti yang tadi juga kan kami bilang kami masaknya dipasteurisasi. Terus sebelumnya malah kita dengan ukur berat jenisnya semuanya gitu kan. Jadi benar-benar insya Allah terjamin ya. Kita berusaha memperbaiki kualitas kami juga sambil terus belajar ya kan. Nah terus untuk penyimpanannya pun juga harus memang ini ya
yang namanya olahan susu semua itu kan rentan Iya, ya, betul. apalagi kami tanpa pengawet. Jadi diusahakan kalau yang memang tidak ada penyimpanan yang yang khusus khusus minuman ya. Iya. Itu misal kayak di kulkas biasa ya. Jadi itu diusahakan tidak ada bahan-bahan yang berbau tajam. Karena itu benar-benar merusak. Kalau seperti yogurt sendiri, kalau memang ada bahan yang berbau tajam, dia itu bisa langsung kembung. Misalnya durian itu kan ya, dia wangi banget. Iya, betul. Itu ngegas langsung itu Mbak. Jadi yogurtnya itu langsung kencang, dia bisa Pas dibuka gitu ya langsung. gitu kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk susunya pun juga pasti akan berubah rasa kayak bau ikan asin Iya, gitu betul, kan, betul, atau bau tempoyak atau terasi dan teman-temannya, pokoknya yang berbahan bau tajam itu agak ini. Makanya kadang mereka bertanya kalau di freezer bagaimana. Kami tidak pernah menyarankan kalau minuman itu di freezer ya, tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri ya silahkan aja gitu kan. Kita sebenarnya tidak menyarankan gitu kan, karena memang itu yang kami dapat gitu. Jadi setiap minuman susu kayak bahan baku gitu yang kami dapat itu tidak disimpan beku. Jadi cair. Makanya kami pesan ke peternaknya itu olahan pagi. Jadi susu yang diperah pagi kami minta dikirim saat itu juga gitu. Seperti itu. Jadi memang dari bahan bakunya aja sudah di request gitu ya untuk mempertahankan. Betul. Itu ya Sahabat TV. Jadi ini sebenarnya kalau yang tips yang disampaikan oleh Ibu Nurbaiti itu tadi untuk penyimpanan di rumah tangga khususnya. Biasa kalau kita beli yang kemasan gini, dia memang khusus ya Bu ya, tempat minuman-minuman yang kita sering temui di toko-toko. Jadi insya Allah aman. Nah kalau untuk waktu ini sampai berapa lama Bu penyimpanannya di susu maupun di yogurt ini? Expirednya ya. Iya. Kami mencantumkan masing-masing di botolnya itu 1 bulan. Untuk menjaga, kita nggak tahu ya masing-masing tempat penyimpanan di rumah itu seperti kan berbeda ya. Tapi kalau memang dia bertahan kayak yogurt sendiri itu bisa 3 bulan. Dan untuk susu sendiri 1 bulan gitu. Dan kita juga alhamdulillahnya setiap tahun itu kita selalu mengeluarkan produk Mbak. Iya. Oke, Sahabat TV, tahan dulu Bu, jangan di-spill dulu. Sahabat TV, kita penasaran seperti apa, karena memang setiap tahun Rumah Babe mengeluarkan produk. Kita lihat dan kita akan tanya langsung bersama dengan Ibu Nurbaiti selaku owner Rumah Babe. Tapi kita rehat dulu sejenak. Sahabat TV, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Kau ada lagi ke HP kona dada gawe emak nonton BTV aja Sep. Emang bisa di HP? Bisa lah, cek ini caranya. Caranya gampang, buka Google Play Store di HP kamu, ketik YoTV di pencarian, lalu pilih YoTV untuk phone. Setelah diinstal, tunggu beberapa saat. Setelah terinstall, buka aplikasi YoTV-nya, ikuti petunjuk daftar. Selesai deh, nikmati siaran YoTV di HP kamu, pilih channel publik dan pilih YoTV. Selamat menonton. Nah, kau tahu kan cara cuma Sep? Oh, gampang ternyata ya. Nah, di sana segalanya. Jangan lupa nonton BTV The Camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, mau umroh tapi takut tertipu? Tenang, ini rahasia umroh
aman dan nyaman. Yang pertama, pilih travel berizin resmi Kemenak seperti AKM Tour. Yang kedua, cek track record dan testimoni jamaah sebelumnya. Yang ketiga, pastikan travelnya, jadwalnya, terbangnya, hotelnya, dan visanya jelas dari awal. Yang keempat, hindari iming-iming harga terlalu murah yang nggak masuk akal dan di bawah standar Kemenak. Yang kelima, memiliki layanan pendampingan ibadah. Nah, itu nilai plusnya. AKM Tour sudah terbukti amanah, profesional, dan selalu mengutamakan kenyamanan jamaah. Umroh tenang, hati pun senang. Mari berangkat bareng AKM Tour, ibadah jadi berkah. Sobat TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu, dan tadi sempat tertunda obrolan kami bersama dengan Ibu Nurbaiti, dan ternyata menariknya Sobat TV dengan berbagai bahan baku yang mempertahankan kualitas. Rumah Babe setiap tahunnya akan berusaha untuk mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru dan menu-menu juga baru. Nah, kita tanyakan langsung nih, seperti apa Bu, dan kenapa sih harus setiap tahun gitu? Ya, alhamdulillah ya, kita selalu terus belajar, memperbaiki, dan ingin menyatu bersama sahabat lah gitu ya, yang dibutuhkannya apa gitu. Ya mungkin dari awalnya waktu di 2017 itu ke 2018 kan kita dari yogurt akhirnya mengeluarkan susu, dari situ kita terinspirasi. Jadi setiap tahun kalau memang ada ya, kenapa tidak gitu kan, untuk menambah. Mungkin teman-teman mencari gitu kan, seperti kayak kayak yogurt, Greek yogurt kita juga jual Mbak, jadi yogurt makan itu, tapi kita jual yang plain ya, tanpa rasa. Tapi saat ini kita belum yang kecil, kita masih di yang 500 gram. Kita masih di situ, kita masih memikirkan untuk menjualkan yang kecil, terus ada isinya apa, itu sempat kita pikirkan, tapi kita masih belum mau mengeluarkan, tapi karena masih banyak PR di sana ya. Terus juga kita mengeluarkan waktu itu pernah jadi salad yogurt, cuman memang kurang ya, mungkin karena banyak kali, jadi ini sempat kita keluarkan juga di tahun yang berbeda. Lalu sampai di kita terakhir kemarin di 2023 kita mengeluarkan keju. Keju juga pernah. Keju di 2023 itu kita udah mulai, itu sempat kita udah ngeluarin by order gitu. Jadi kejunya keju lembut. Kita memang buat dari susu, keunggulannya kita ambil dari air jeruk kalamansi. Itu jadi untuk olesan roti itu tuh enak banget ya, gurih-gurih asin gitu kan. Kayak gitu, tapi tadinya udah mau siap itu semua. Kalau 2023 gitu sedang menurun ya, jadi kita sisihkan dulu, nanti kalau memang kita udah serius kita akan buka orderan lagi. Ya sempat waktu itu dari Sumatera Barat ya, di Kota Padang kalau nggak salah, mereka tuh keluarga suka susu, kebetulan keluarganya kan ada di sini. Beliau tuh seneng banget sama kejunya itu, keju olesnya gitu, malah digadoin gitu. Ya makasih banget ya Ibu kalau lihat ya. Jadi memang kalau yang suka pencinta keju, kayaknya keju yang gurih, karena aku juga pencinta keju. Waduh, kan kalau denger cerita, waduh keju nih langsung. Iya, ada rasa-rasa jeruknya gitu, ya kan, wangi-wanginya gitu kan. Bener-bener yang homemade, khas dari Bengkulu banget ya. Betul. Waduh, kita tunggu ini seperti apa gebrakannya nanti Ibu. Amin. Nah terus di tahun 2024 saat itu kita masih penjajakan, jadi kita belum launching, di akhir mau ke awal 2025 ini kita mengeluarkan ini Momi, susu Momi fresh meal. Jadi untuk teman-teman yang yang tidak suka gula ya, yang diet gula itu boleh, itu plain, jadi rasanya memang benar-benar healthy, healthy banget lah gitu ya. Jadi aku nggak suka ini nih, aku nggak minum ini, nggak suka manis karena gitu. Karena diet, apalagi perempuan gitu ya. Iya, jadi karena produk kami ada kayak yogurt dan cimol sudah ada ngandung gula, jadi kita mengeluarkan itu.
Jadi ini Sarabe TV yang salah satu ini ya Bu ya. Iya. Momi. Momi ini betul-betul yang fresh meal, jadi cocok banget untuk Sarabe TV di rumah yang memang atau diet atau memang yang sedang mengurangi gula. Dia betul-betul tanpa gula dan tanpa bahan lainnya. Nah, kita penasaran karena kita udah di spill gitu ya sama Ibu Nurbaiti, kira-kira Bu menu yang sekarang memang sering diproduksi di rumah Babe ada menu apa aja khususnya di depan-depannya dan dipatok dengan harga berapa aja? Boleh bisik-bisik dari sini Sarabe TV di rumah kayak boleh Bu? Iya oke. Kalau untuk kayak ini ya, kalau untuk Cimola Suli sama Babe yogurt itu range harganya dari 13 sampai 16 ribu. Coba 13 sampai 16 karena kan kita di toko-toko itu berbeda ya. Kalau yang Momi sendiri karena kita belum produksi massal, hanya baru kita kalau teman-teman membeli itu mungkin kalau yang suka di Pasir Putih sedang jogging, silakan ketemu kami. Aja, gitu ya. Iya itu bisa ada Momi di sana gitu saat ini gitu. Doakan ya bisa produksi massal, teman-teman semua sahabat bisa mencicip dimanapun ya. Betul. Jadi memang ini belum diproduksi secara massal yang Momi ya. Iya karena memang kita masih melihat itu dia kan berawal dari yang tadi aku bilang yang literan mereka belum ada tanggapan, akhirnya kita keluarkan itu. Alhamdulillah setiap minggunya, setiap 1 minggu itu ada aja yang mencari Momi gitu kan, sampai nanti mereka mencari di toko baru. Nah ini kalau untuk yang per liter tadi sempat juga berbincang ya Bu ya. Jadi Sarabe TV kalau memang ada acara kegiatan yang memang mengharuskan ada susu atau yogurt yang per liter ternyata bisa. Tapi dia sistemnya PO Sarabe TV di rumah. Nah ini kalau per liternya berapa nih Bu? Kalau untuk yogurt sendiri dia tanpa jelly ya. Jadi kita yang jual literan itu tanpa jelly. Jadi yang jelly itu khusus yang kecil-kecil ini. Untuk yogurt sendiri kita jual di 40.000 per liter. Per liternya 40.000 ya. Kalau untuk susunya 30.000. Jadi silakan Sarabe TV, tapi jangan hamin jam karena perah susunya belum aja selesai kalau hamin jam. Jadi harus memang PO-nya hamin dual paling enggak karena produksinya di hari Jumat dan hari Senin itu ya Sarabe TV. Jadi silakan banget buat kalian yang sedang mencari susu yang homemade, langsung aja ke rumah Babe. Nah kalau kita berbincang tentang menu-menu yang memang dikeluarkan oleh rumah Babe, apa sih Bu keunggulan dari produksi rumah Babe baik itu susu maupun yogurt dengan produk-produk yang lain yang khususnya yang pabrik ya yang sering kita temui di market-market lainnya? Ya, mungkin kita salah satunya kita lebih fresh ya kan, lebih fresh, terus kita tanpa pengawet dan gulanya kita memang saat ini masih menggunakan gula pasir. Sempat ada yang mengatakan kenapa nggak stevia, itu kan pengaruh nanti dengan harga jual juga ya walaupun sedikit ya, ataupun gula jagung itu kan nggak semua juga suka orangnya. Jadi kita masih menggunakan gula pasir. Jadi andai pun memang teman-teman mau yang request gitu mungkin yang literan ya, jadi aku mau ini gitu atau gulanya stevia gitu ya, bisa ya Bu ya berarti ya. Tapi itu juga sih terbatas ya Mbak. Jadi paling kalau memang teman-teman mau mesannya mungkin tanpa gula gitu kan. Jadi lebih enak nanti dikreasikan di rumah mau ditambah apa gitu, mau tambah madu juga boleh gitu kan. Tapi kalau untuk di kami untuk saat ini tidak menyediakan belum menyediakan untuk pemanis lainnya gitu. Tapi tenang aja Sarabe TV, jangan khawatir Sarabe TV karena memang ini homemade, jadi tanpa proses yang panjang seperti kita ketahui di pabrik-pabrik. Karena dia homemade, jadi dia punya keunggulan tersendiri Sarabe TV. Nah, tadi sempat berbincang juga di di balik layar bersama Ibu Nurbaiti. Kalau yogurt ternyata kita dapat pengetahuan baru. Seminimalnya itu ada dua dua bakteri ya, tapi aku nama ilmiah nggak tahu itu ya. Ada bakteri yaitu Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus. Jadi itu yang disebut minuman yang disebut yogurt itu jadi ada dua itu minimal itu jadi kalau yang disebut minuman yogurt itu ya ada dua itu yang membangun minimal seperti itu. Ada juga yang 3, ada yang 5. Jadi itu yogurt bakterinya. Nah tadi kalau memang yang lebih healthy, lebih sehat lagi Ibu, karena ada yang bakteri, ada jamurnya juga tadi, dan ini cocok untuk kesehatan. Kira-kira apakah ini diproduksi juga dan bisa ditemukan ketika di gerai khusus di Pasir Putih atau memang khusus PO nih Bu? Oh iya, itu kefir ya. Tadi Mbak bilang itu disebutnya kefir. Kita juga ada kefir, itu juga by order, jadi sesuai
requestan semua lah. Jadi kita tidak menyimpan produk, jadi sesuai pesanan. Jadi sahabat pesan kita akan buatkan gitu, seperti itu. Apa sih Bu yang membedakan dari kefir ini sama yogurt dan susu nih Bu? Ya, kalau susu sendiri kita udah tahu pasti dia tanpa ada tambahan bakteri, hanya susu tok aja. Terus kalau yogurt sendiri ada apa namanya? Ada bakterinya di sana. Terus ada masa fermentasinya. Demikian juga dengan kefir. Kefir juga ada kulturnya sendiri. Jadi di sana ada bakterinya juga, ada mengandung yeastnya juga, jamurnya juga, dan itu dulu masa fermentasinya lebih lama dari yogurt. Gitu. Yang kefir itu tadi? Ya, dan dia lebih asam. Gitu. Itu makanya lebih cocok untuk apa namanya obat gitu tadi ya Bu ya. Walaupun juga untuk minuman suplemen sehari-hari gitu bisa, insya Allah. Jadi aman juga untuk kita. Mungkin kalau yang kami jual untuk kefir itu yang plain, tidak ada rasa. Jadi kalau untuk sahabat yang untuk suka yang keasaman gitu, bisa ditambahkan madu atau yang lainnya sendiri. Jadi silakan ya pesannya langsung ke kefir langsung. Jadi ada yang pengen suka manis, silakan madu yang tanpa gula atau stevia dan segala macam, silakan dikreasikan. Luar biasa sekali Sahabat TV. Dan Sahabat TV kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Nurbaiti, masih berbincang tentang inovasi produk sehat di tengah tren hidup sehat. Tapi kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AKM di mana saja berada, mari simak 7 tips jitu biar umroh kalian nyaman dan khusyuk. Yang pertama, tanamkan niat yang tulus ikhlas karena Allah semata, bukan wisata religi. Yang kedua, pilih travel yang terpercaya seperti AKM Tour. Insya Allah aman, terjamin, dan profesional tentunya. Yang ketiga, persiapkan fisik dan kesehatan, latihan jalan kaki, dan cek kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Yang keempat, bawa barang seperlunya, jangan berlebihan. Cukup yang penting-penting saja, diantaranya ihram, sandal, dan obat-obatan pribadi yang biasa dikonsumsi. Yang kelima, pelajari manasik umroh, ikut bimbingan manasik biar paham setiap rukun dan tata caranya. Selanjutnya, yang keenam, jaga waktu dan disiplin. Hormati jadwal itinerary rombongan, jangan suka telat supaya semuanya berjalan lancar. Yang terakhir, yang ketujuh, perbanyak doa dan zikir, gunakan waktu di Tanah Suci untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 7 tips jitu dari kami, semoga bermanfaat. Mau umroh, tenang, aman, dan berkesan? Mari bareng AKM Tour tentunya. Ya, Sahabat TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Tidak terasa kita sudah di segmen terakhir, tapi kalau kita berbincang tentang yogurt, tentang susu, apalagi yang suka yogurt dan susu, ini kayaknya nggak pernah habisnya. Penasaran terus gitu ya, karena kalau di Provinsi Bengkulu sendiri yang homemade yogurt dan susu seperti apa sih Bu? Ya, yang kita ketahui cuma rumah Babe gitu ya, tapi apakah ada yang lainnya seperti apa Bu? Sempat sih ya, beberapa waktu lalu sempat dengar itu dari dari teman-teman Unip ya, kalau nggak salah di kantinnya, tapi aku kurang tahu juga ya. Jadi kalau untuk yang UMKM sendiri yang mungkin saat ini kita dititip jual, yang setahu aku baru
kami. Gitu. Oh iya betul sekali Sahabat TV. Jadi jangan sampai tertukar gitu ya, karena memang udah bersertifikat halal, semua lisensinya sudah alhamdulillah ya Bu ya, sudah diproses semuanya BPOM dan segala macam. Nah kalau kita balik lagi ke tren hidup sehat gitu ya, seberapa besar sih Bu pengaruh tren hidup sehat yang sedang digancang-gancangkan gitu ya di media sosial terhadap penjualan produk yogurt dan susu saat ini? Sebenarnya sangat concern banget ya. Jadi kalau umpama ngeliat mungkin yang sekarang ini mungkin untuk teman-teman yang karena kita kan masih pakai gula nih. Jadi kalau kami menyarankan bisa pesan yang literan ya, yang plain-nya sendiri gitu. Jadi untuk kami mengarahnya ke situ. Kalau untuk teman-teman yang tidak suka gula, yang memang benar-benar kesehatan banget gitu kan ya, yang sehat banget ya kita no sugar ya. Jadi yang tanpa gula sama sekali boleh silakan order yang literan gitu kan, atau mungkin momi kalau yang memang teman-teman ini ya, atau juga teman-teman juga bisa misalnya aku suka yang kental nih gitu, yogurtnya yang kental itu juga ada kita yang per berapa setengah kilo ya, 500 gram. Jadi ada kemasan Greek yogurt itu, jadi kita juga ada seperti itu. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Ya, jadi pilihannya itu jadi seperti itu. Jadi kita yang plain, ada juga yang plain, tapi kita nggak jual nggak jual maksudnya massal ya. Jadi yang literan aja by order. Doakan juga bisa untuk kayak seperti yogurt sendiri juga kita mengeluarkan yang plainnya gitu. Karena memang baru sedikit sih ya yang mencari gitu kan. Kalau yang susu ini kan saya mau yang fresh milk yang tanpa gula gitu kan. Itu udah ada beberapa banyak, makanya kita mengeluarkan momi gitu kan. Tapi kalau untuk yogurt sendiri masih belum, walaupun ada tapi tidak berapa banyak, jadi kita masih belum kita proses banget nih ininya gitu kan sampai benar-benar. Karena kan kalau untuk yogurt sendiri yang plain sama yang rasa itu beda banget jauhnya Mbak. Mungkin kalau yang plain yang nggak suka aromanya ya, itu nggak kayak saya kurang suka aroma yang plain. Oh gitu. Oke. Jadi silakan ya Sahabat TV. Tapi ya kalau untuk yang pengen sehat banget gitu, jadi silakan di kontak Ibu Nurmaiti dan sang suami ya. Karena memang, nah ini menariknya nih Bu, karena memang awalnya itu dari suami dan juga Ibu itu seperti apa bagi tugas pengelolaan dan produksi sampai dengan bisa bertahan sampai sejauh ini? Alhamdulillah ya, jadi kami berdua membagi tugasnya, suami bagian produksi dan pembukuan, saya yang bagian foto-foto dan bagian luar customer service, mungkin yang jadi terima teman-teman itu semua ya itu saya. Jadi kami bagi tugasnya seperti itu. Doakan juga, pengen sih ya punya karyawan jadi biar lebih jadi kita kami lebih fokus lagi untuk membesarkan rumah Babe ini gitu. Jadi bagi tugas yang sangat luar biasa ya ini ya. Ada yang bagian produksi, ada bagian yang marketing, luar biasa sekali Sahabat TV. Nah kira-kira Bu, apa sih Bu, apakah rumah Babe ini juga menggandeng ini bagian peternak tadi ya yang sempat kita singgung, atau UMKM lokal dalam rantai produksinya ini sendiri seperti apa? Ya alhamdulillah kami dari awal membuat produk ini juga kita kerjasama dengan UMKM, kita dengan titip jual ke toko-toko mitra-mitra kami. Alhamdulillah ada yang dari tahun 2012 sampai sekarang alhamdulillah kita masih menjalin kerjasama itu gitu kan. Jadi dari situ terus kita kayak belanja sendiri gitu kan, masih di pasar lokal. Betul ini betul-betul homemade gitu ya, luar biasa sekali memang ini. Nah mungkin kepada anak muda gitu ya Bu, berikan pesan kepada anak muda atau UMKM yang ingin memulai usaha berbasis pangan saat ini seperti apa Bu? Iya, jadi untuk intinya istiqomah ya. Kita dalam mau membuat usaha atau apapun, intinya kita istiqomah, kita serius di sana, kita concern. Jadi jangan yang baru ada masalah satu kitanya udah lari 1000 langkah gitu, padahal baru ada satu masalah gitu. Kalau memang kita mau serius dan sesuai sama bidang kita gitu. Jadi passion ya kalau orang bilang. Sekarang passion ya. Jadi passionnya ini sesuai passion kita nggak sih gitu. Karena kalau kita sesuai passion kita itu akan penuh hati gitu kan. Mau apapun rintangannya itu kita bakal berusaha sendiri. Beda kalau kita cuma coba-coba betul. Jadi untuk teman-teman semua kita sama-sama belajar terus, istilahnya jangan sampai patah semangat, intinya gitu aja sih.
istilahnya pasti ujungnya ini apa masalahnya di modal. Insya Allah bisa. Kami sampai sekarang berdiri sendiri tanpa kita minjam. Jadi itu bisa kok modal gitu. Itu bukan penghalang. Iya betul. Kayak pertama kali kami itu buatnya itu di dapur rumah tangga loh Mbak. Di dapur terus dengan biaya biaya sedikit yang memang ini kita pakai panci yang ada gitu kan, dengan ya paling kita beli kalau untuk yang beli itu ya botol itulah ya, tempat kemasannya itu aja. Tapi untuk yang lainnya itu awalnya dari rumah di dapur kita pindah ke ruang tamu karena dapur kami berhadapan dengan kamar mandi, kan itu nggak boleh. Banyak kita ke ruang tamu sampai di 2019 alhamdulillah Allah memberikan amanah kita pindah ke rumah produksi gitu. Ya teman-teman BETV boleh main. Karena memang berarti merintis dari nol banget gitu ya, luar biasa banget ya ini kisah inspirasi gitu ya dari Ibu Nurbaiti bersama dengan suami dalam membesarkan rumah Babe ini sendiri. Sampai sekarang Sahabat TV bisa dilihat berbagai menu dan banyak juga menu-menu yang nggak bisa dihadirkan di sini itu diproduksi. Jadi silakan Bang Sahabat TV karena untuk lebih aman dan lebih higienisnya kayaknya homemade. Kalau untuk berbagai olahan susu atau yogurt ini kayaknya lebih bagus kita beli yang homemade, dan di Bengkulu ada di rumah Babe. Jadi silakan sekali. Nah mungkin pertanyaan, aku mau 2 pertanyaan lagi kayaknya boleh ya Bu ya, karena kalau berbicara tentang ini kayak nggak ada habisnya gitu. Apa sih rencana pengembangan produk ke depan? Apakah akan ada produk turunan lagi nih dari susu? Ya semoga ya. Tadi kita ngomongin, kita obrolin. Insya Allah kita kalau memang ini setahun sekali itu kita mengeluarkan produk, mengenalkan olahan susu nih. Selain ini apalagi sih mungkin tahun depan kita buka makanannya ya. Kalau ini kan udah minumannya, makanannya seperti apa gitu kan. Waduh, karena memang tren makanan, tren minuman itu nggak pernah ada habisnya gitu ya. Kalau kita nggak berinovasi ya kita bakal tertinggal. Ini setuju banget nih sama statement yang ada di rumah Babe, khususnya ownernya langsung Ibu Nurbaiti bersama dengan suami selalu saja berinovasi untuk tidak ketinggalan tren gitu ya, tidak ketinggalan zaman. Jadi Sahabat TV ini tips untuk para pelaku UMKM yang sedang bergelut di dalam UMKM sendiri. Dan Bu Nurbaiti tadi juga singgung kok sebenarnya kalau mereka pernah di titik terendah katakanlah begitu dan berhasil lagi bangkit, dan itu seperti apa tadi udah dijelasi seperti apa mereka bangun. Dan Sahabat TV juga untuk anak muda di passion kita, karena mau apapun yang kita kerjakan kalau sesuai dengan passion kita akan senang aja gitu ya, menerima tantangan. Itu tuh tips dari Bu Nurbaiti. Nah terakhir Bu, harapan Ibu dan rumah Babe ke depan dan peran yang ingin diambil dalam mendorong gaya hidup sehat dalam masyarakat. Kita ya saat ini mimpi kami ke depannya itu ingin minuman kami itu se-Sumatera paling dekatnya gitu ya. Sebenarnya sih sempat udah sampai ke Jawa tapi by order aja kan. Kalau di Sumatera kemarin sempat sampai ke Palembang, ke Padang paling untuk oleh-oleh. Inginnya merambah gitu kan. Istilahnya seperti tagline kami, nutrisi baik untuk semua. Jadi semua juga ingin siapapun semuanya seperti itu gitu kan. Jadi itu yang kami harapkan itu, dan juga kedepannya kita nggak tahu sampai kapan ingin mempunyai ternak sapi sendiri gitu kan, untuk mendapatkan semua olahan yang baik-baik semua gitu kan. Betul itu. Dan kami di sini pun tidak hanya sendiri dan atas dukungan semuanya ya Mbak ya. Jadi seperti kayak pertama kali kami bergabung di komunitas Sunmore, kami ngucapin makasih Bapak ya Mbak ya. Ngucapin makasih komunitas Sunmore yang dari awal mungkin yang tadinya kami tidak tahu apa-apa sampai sekarang gitu kan. Terus juga dari teman-teman Bengkulu Kuek dan Apmikindo, terus juga dari dinas terkait yang mendukung kami ya, seperti dinas peternakan, seperti kami diberikan showcase pinjam pakai yang saat itu kami masih belum ini. Alhamdulillah. Terus dari dinas terkait, dinas Perindak Provinsi, dinas pariwisata yang mendukung kami juga. Terus juga dari KPPN, Kemenq 1 Bengkulu yang selalu membina kami juga. Terus dari rumah BUMN Bengkulu
yang dimana kami mendapatkan pinjam pakai juga alat pasteurisasi, Mbak. Masya Allah. Jadi kami terima kasih. Jadi tidak sendiri gitu ya, dari dinas terkait semua, dari teman-teman semua, dan juga dari sahabat Rumah Babe yang tentunya kalian yang pemberi setia. Jadi kami terima kasih banyak untuk semuanya, dan BETV juga ya, ada hadir kami di sini juga udah yang kali kedua kalau nggak salah ya. Jadi luar biasa untuk dukungan semuanya gitu. Jadi semakin kami semakin kuat. Saya berada di sini pun ya luar biasa gitu aja. Oke. Udah sampai lupa tadi Bu ya. Secara pesannya kalau mau yang order gimana, dan media sosial untuk lihat-lihat menu baru atau hal-hal baru nih. Oke. Kami ada juga media sosial dari TikTok ya. Di TikTok, di IG. Sebenarnya Facebook ada, cuman jarang. Sebenarnya di IG, di TikTok, YouTube pun juga ada gitu kan. Dan WhatsApp-nya boleh di 0821 7533 4655. Oke, gitu. jadi silakan yang mau pesan, mau order, mau nanya-nanya juga ke nomor yang udah disebutin tadi, itu langsung betul. Nanti akan ditangani langsung bersama dengan Ibu Nurbaiti, kan dia yang pegang marketing. Dan Sahabat TV jangan lupa untuk cross check di media sosial, ini Rumah Babe ya Bu ya? Iya, di Rumah Babe itu ada di TikTok, ada di Instagram, Facebook ada tapi nggak terlalu ini ya Bu ya, tapi lihat aja di media sosial TikTok dan Instagram. Ibu akhirnya terima kasih telah berbagi informasi, berbagi kisah sama Sahabat TV di rumah, sehat terus. Ditunggu nanti gebrakan bersama dengan Rumah Babenya ya, menu-menu baru dari inovasi lainnya. Dan Sahabat TV, semoga perbincangan kami tadi bisa diambil pesan edukatif dan hikmah dari setiap perjalanan di Rumah Babe ini sendiri. Dan Sahabat TV, terima kasih juga telah menyaksikan Ngopi Pagi ini dari awal sampai dengan selesai. Akhirnya saya Milvina Dahlia beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.